Baik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Kita ketemu lagi dengan mata kuliah manajemen logistik. Dan pada hari ini kita akan mendiskusikan tentang utilisasi atau pemanfaatan dari logistik di pelayanan kesehatan tersebut. Jadi seperti di PowerPoint yang sudah saya attach di iLearn, teman-teman bisa pelajari lebih lanjut. Nanti sumbernya saya dapat dari USAID, beberapa Permenkes yang juga ada di PPT ini, dan sumber-sumber lain yang saya kira cukup relevan. Jadi yang pertama perlu kita perhatikan dalam penata laksanaan utilisasi di sebuah unit pelayanan kesehatan itu ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, yaitu yang pertama adalah manualnya, petunjuk penggunaannya seperti apa, petunjuk pemakaiannya seperti apa. Itu yang paling penting. Yang kedua adalah standar, baik khususnya itu protap atau standar operational procedure, kemudian kriteria, norma, dan juga instruksi. Instruksi ini bahkan lebih teknis. Jadi yang seperti pernah saya bahas di minggu lalu, perbedaan SOP dengan instruksi itu apa. Oke, sederhananya kalau kita bicara tentang logistik di sebuah unit pelayanan kesehatan, maka frameworknya sederhana banget ya teman-teman, yaitu usable stocks itu atau supply yang tersedia yang akan digunakan itu pertama disimpan, kemudian dipelihara selama penyimpanan tersebut, dan terakhir tentu untuk digunakan. Untuk apa diadakan, untuk apa dibeli kalau ternyata tidak digunakan, begitu ya teman-teman. Jadi yang akan kita highlight pada pertemuan hari ini adalah proses penggunaan dari logistik di unit pelayanan kesehatan tersebut. Nah, ada beberapa Permenkes yang tadi saya sudah sampaikan kepada teman-teman. Yang pertama kita lihat dari Permenkes 72 pada tentang kefarmasian di rumah sakit dulu yang kita bahas. Ini lagi-lagi menyinggung tentang sistem distribusi teman-teman. Kalau di rumah sakit, sistem distribusi yang bisa digunakan untuk pelayanan kesehatan tersebut, yang pertama adalah floor stock. Jadi supply dari logistik tersebut diberikan kepada yang membutuhkan atau yang akan menggunakan sesuai dengan resep, sesuai dengan permintaan lah sederhananya. Dan tentu ini dikelola langsung oleh instalasi farmasi. Jadi masing-masing ruangan penanggung jawabnya itu mengajukan permintaan obat, bahan habis pakai dan lain sebagainya ke instalasi farmasi. Jadi betul-betul sesuai dengan permintaan. Nah, sistem distribusi yang ini itu di luar jam, kalau kejadiannya di luar jam kerja teman-teman. Jadi misalnya tidak ada petugas farmasi yang bekerja pada saat tersebut, maka proses pengelolaan atau distribusi bahan habis pakai, obat dan lain sebagainya itu akan diserahkan kepada penanggung jawab ruang. Nah, bagaimana caranya menjamin bahwa penggunaannya tepat? Tepat itu dalam artian efektif dan efisien ya teman-teman, dan semua harus tercatat tentu saja. Maka harus dilakukan serah terima setiap hari. Jadi ketika malam dikelola oleh penanggung jawab ruang pada saat petugas farmasi tidak ada, maka besok paginya harus dilaporkan kepada petugas farmasi untuk dicatat dan diserahkan kembali sisanya, maksudnya gitu ya. Yang berikutnya resep individu selain yang tadi. Nah, kalau resep individu ini distribusi berdasarkan resep perorangan melalui instalasi farmasi. Ini langsung ya dipatok. Jadi misalnya untuk berapa jangka waktu penggunaan langsung diberikan oleh instalasi farmasi. Yang berikutnya unit dosis. Nah, ini yang paling direkomendasikan, yang paling baik. Kenapa? Karena ini bisa mencegah terjadinya kesalahan pemberian obat sampai dengan 5% kalau kata Kemenkes. Kenapa seperti itu? Karena unit dosis ini itu biasanya untuk pasien rawat inap, dan distribusinya diberikan per penggunaan 1 kali per pasien. Jadi betul-betul habis minum habis, selesai, nggak ada stok yang disediakan pada ruangan. Jadi langsung minta lagi. Jadi sesuai dengan kebutuhan dosisnya. Yang terakhir ini bisa kombinasi, baik itu sistem distribusi dengan resep individu, atau sistem distribusi dengan unit dosis, ataupun resep individu dengan unit dosis. Jadi ini sebetulnya kembali lagi pada keperluan dari masing-masing unit pelayanan kesehatan rumah sakit tersebut ya teman-teman. Kalau misalnya memang perlu dikombinasikan, boleh-boleh saja, tidak ada masalah. Yang penting fungsi dari distribusi atau penggunaan logistik tersebut betul-betul dapat terlaksana. Ya, berikutnya Permenkes nomor 74 tahun 2016 ini tentang kefarmasian juga, tapi di puskesmas. Agak lebih sederhana, yaitu dijelaskan bahwa di puskesmas itu ada 2 ya teman-teman. Yang pertama ada subunit, itu kayak bagian IGD, bagian rawat inap kalau di puskesmas rawat inap. Dan yang kedua adalah unit penunjang seperti posyandu, kemudian puskesmas pembantu, puskesmas keliling dan lain sebagainya. Kita lihat dulu kalau di subunit pada puskesmas itu kayak rawat inap dan UGD tadi.
Pemberian obat sesuai dengan resep yang diterima, sama kayak yang di rumah sakit tadi, itu namanya floor stock ya, sesuai dengan permintaan intinya. Jadi bagian storage atau bagian instalasi farmasi memberikan obat sesuai dengan permintaannya. Yang kemudian pemberian obat sekali minum mirip ya dengan yang tadi juga, dispensing dosage unit ini yang paling bagus sebetulnya, dan memberikan kombinasi karena dia berada di tempat yang sama, jadi agak lebih banyak pilihannya. Tapi kalau misalnya pada jaringan PKM, pada jaringan puskesmas seperti puskesmas pembantu, puskesmas keliling yang berjarak ya dengan puskesmas inti, maka pemberiannya biasanya hanya menggunakan floor stock, dan ini diatur oleh Permenkes. Jadi nggak dijemput setiap saat ketika dibutuhkan, tapi masing-masing unit tersebut boleh menciptakan storage-nya masing-masing, pergudangannya masing-masing. Makanya di sini bentuk penggunaannya adalah dengan floor stock, distribusinya dengan menggunakan floor stock. Nah, pengeluaran sediaan farmasi atau bahan medis habis pakai ini harus dilakukan secara merata dan teratur. Jadi nggak bisa dilepas begitu aja. Jadi pencatatannya juga akan dievaluasi ya teman-teman. Nanti di belakang kita akan bahas tentang pencatatannya. Supaya apa? Supaya tujuannya adalah pemenuhan kebutuhan dengan jenis, mutu, jumlah, dan waktu yang tepat. Jadi kalau misalnya jaringan PKM yang tadi dibuat dengan sistem dispensing dosage unit atau obat sekali minum, mungkin akan sulit ya berapa kali bolak-balik. Kalau pasien ada banyak juga bagaimana. Jadi tujuannya adalah ini sebetulnya. Berikutnya yang alat kesehatan lagi yang kita bahas di pelayanan kesehatan ini. Nah, ini dapat dari Direktorat Bina Pelayanan Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan. Yang dibahas di dalam dokumen tersebut adalah dalam pedoman tersebut, ketentuan dalam mengoperasikan peralatan medis yang harus dipertimbangkan dan menjadi persyaratan agar dapat dioperasikan secara aman dan benar, mencakup seluruh aspek yang berhubungan dengan pengoperasian peralatan. Intinya adalah sebelum dilaksanakan pengoperasian alat kesehatan atau alat medis tersebut, maka harus disiapkan dulu persyaratan untuk penggunaannya. Apa aja? Yang pertama adalah SDM. Di Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 dibilang SDM yang mengoperasikan peralatan medis itu adalah orang yang kompeten. Kalau kita evaluasi di pelayanan kesehatan kita pada saat ini, banyak sekali petugas-petugas semacam elektromedis ya, pengoperasian alat-alat medis tersebut adalah anak-anak dari teknik elektro, padahal sebetulnya ada gitu ya teknik biomedik yang lebih spesifik menjalankan alat-alat tersebut. Tapi karena memang keterbatasan SDM, mungkin masih dimaklumi selama mungkin mereka mengikuti pelatihan, mengikuti pengembangan kompetensi, sehingga SDM tersebut tetap dianggap kompeten di dalam bidangnya untuk mengoperasikan alat-alat tersebut. Yang kemudian adalah kelengkapan alat atau aksesoris. Jadi setiap alat itu harus ada ya SOP-nya teman-teman, cara penggunaannya yang tadi kita bahas di awal, ada petunjuk teknisnya juga. Serta yang paling penting ini kayak aksesoris. Misalnya ketika ada alat harus diberi wadah, tapi kita nggak beri wadah karena kita anggap permukaannya rata misalnya, itu juga sudah pasti melanggar, dan ini diatur dalam pedomannya teman-teman. Berikutnya adalah bahan operasional. Bahan operasional itu semacam reagen dan lain sebagainya. Itu harus berkesinambungan, artinya jangan sampai ketika akan digunakan alat tersebut bahan operasionalnya nggak ada, akhirnya tidak bisa dilakukan penggunaan alat tersebut. Dan yang terakhir adalah sarana pendukung seperti gas medis, sumber listrik, air, dan lain sebagainya. Sarana pendukung ini penting banget. Banyak sekali alat-alat, misalnya kayak ada alat anggaplah misalnya ventilator ya, yang sekarang lagi ramai dibahas karena COVID-19 ini. Kemudian kita akan bertanya berapa besar daya dari satu alat ventilator tersebut, ada berapa pasien yang menggunakan, ada berapa alatnya, cukup nggak kira-kira sumbernya. Kalau nggak cukup, apa yang harus dilakukan? Nah, sarana-sarana pendukung itu jangan sampai tidak dilakukan. Kenapa? Karena kalau misalnya dipaksakan, alatnya bisa rusak atau bahkan bisa menyebabkan kecelakaan kerja di saat alat tersebut digunakan. Jadi ini penting banget. 4 hal ini adalah persyaratan minimal yang harus disiapkan ketika peralatan medis akan digunakan. Kemudian setelah persyaratan tadi lengkap, tahapan selanjutnya itu adalah persiapan teman-teman. Persiapan ini kita ngapain? Kita periksa kelengkapannya, sudah ada nggak bahan-bahan penunjangnya tadi, sarana pendukungnya sudah bisa digunakan atau belum. Kemudian pelaksanaan harus mengikuti protap atau SOP, terpasang mulai dari saat dia dipasang kepada pasien sampai dia nanti ditempatkan kembali pada tempatnya. Jadi itu harus diperhatikan teman-teman di dalam pelaksanaan tersebut. Jadi kalau bikin SOP betul-betul lengkap ya, dari awal banget alat itu diambil, dipasang kepada pasien sampai dengan nanti alatnya dikembalikan lagi ke tempatnya. Berikutnya pengemasan dan penyimpanan. Ini penting sekali, bahkan sampai diatur juga ya di beberapa dokumen Permenkes. Kenapa? Karena pengemasan dan penyimpanan ini
sangat memengaruhi usia dari alat kesehatan tersebut. Kalau alatnya nggak jadi setiap hari itu beberapa alat-alat peralatan medis tersebut harus dilakukan yang namanya kontrol alat, teman-teman. Kalau kalibrasi dilakukan setahun sekali, tapi kalau kontrol alat dilakukan setiap hari. Jadi ini adalah tujuan supaya usia dari alat kesehatan tersebut dapat bertahan lebih lama. Kemudian syarat, dan ini penyimpanan ini mungkin sepele bagi sebagian orang, tapi jangan sedih karena ini bagian dari syarat akreditasi rumah sakit. Ketika tidak ada dokumen yang menunjukkan bahwa rumah sakit tersebut melakukan penyimpanan alat dengan baik, pemeliharaan yang dengan baik, pengemasan alat dengan baik, maka nilai untuk akreditasinya juga bisa anjlok gitu ya. Dan yang terakhir adalah dekontaminasi. Ada banyak banget kalau misalnya mikroorganisme mungkin yang patogen gitu ya, atau hal-hal lain seperti di sini saya bikin tujuan dekontaminasi adalah menurunkan risiko kontaminasi baik berupa biologi, kimia ataupun bahan radioaktif lain, baik bagi si pasien ataupun bagi si petugas yang menggunakan peralatan tersebut. Jadi dekontaminasi ini juga harus dilakukan pada alat. Jadi ini adalah tahapan-tahapan yang dilakukan pada saat penggunaan alat kesehatan. Yang berikutnya, nah ini soal pencatatan yang tadi saya singgung sedikit. Setidaknya ada 3 pencatatan ya di dalam logistik itu, teman-teman. Yang pertama adalah jumlah stok, yang kemudian transactional record, jadi pemindahan dari gudang ke tempat berikutnya, dan yang terakhir adalah consumption record. Nah ini yang akan kita highlight dalam aspek utilisasi logistik di unit pelayanan kesehatan. Apa yang dibahas di dalam consumption record? Nih ada beberapa highlight yang saya ringkas. Yang pertama, apa data esensial yang harus ada di dalam sebuah consumption record? Itu meliputi tentang data-data konsumsi. Jadi seperti berapa banyak yang dipakai, kapan, harus spesifik di situ ya. Yang kemudian kedua adalah siapa yang melakukan pencatatan. Itu adalah service providers yang menggunakan alat tersebut. Yang ketiga, kapan diisi recordnya tersebut, kapanpun ketika si logistik digunakan. Jadi setiap kali akan digunakan dicatat, keburu lupa, jadi jangan ditunda-tunda gitu ya, karena pelayanan kesehatan nggak bisa nunggu, ada terus. The total quantity, jadi totalnya bisa nanti direkap di akhir. Jadi kalau misalnya tergantung unit pelayanan kesehatannya mau rekapannya per bulan atau per triwulan, per semester, monggo nanti itu di total di akhir. Dan biasanya penggunaan seperti ini masih banyak yang menggunakan paper ya teman-teman, tidak harus dengan digital saja karena keterbatasan waktu. Karena kan fungsi utama dari petugas medis itu sebetulnya kan memberikan pelayanan medis ya, bukan mencatat. Nah mencatat ini menjadi tanggung jawab tambahan bagi mereka. Jadi untuk memudahkan supaya pelayanannya tetap jalan, biasanya masih diperbolehkan menggunakan sistem paper. Tapi kalau misalnya memang lebih bagus lagi dengan digital ya lebih baik gitu ya. Yang terakhir adalah apa contoh format dari consumption record ini? Oh, ada banyak banget, teman-teman bisa lihat kayak contohnya di sini ada daily activity register. Jadi apa saja aktivitas yang diberikan kepada satu pasien. Kemudian pharmacy dispensing registers, daily usage registers or logs. Ini di slide berikutnya ada saya tulis, dan juga tick sheets. Jadi apapun kegiatan-kegiatan yang sifatnya perlu dicatat itu harus kita catat gitu ya. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan kayak gimana contohnya consumption record tersebut, adopsi aja dari berbagai macam bentuk pencatatan yang sifatnya terus menerus gitu ya, yang sifatnya sering dilakukan. Nah ini dia yang terakhir, usage logs. Nah usage log ini adalah digunakan untuk mencatat atau merekam quantities dari sebuah produk, biasanya digunakan di laboratorium yang digunakan oleh waktu tertentu oleh petugas. Semua harus dicatat teman-teman, karena ketersediaannya biar bisa dilacak, jangan sampai nanti ketika dibutuhkan kurang karena tidak dicatat ketika digunakan gitu ya. Jadi bukan hanya, kan tadi ada transaction ya, pemindahan dari gudang ke tempat yang menggunakan, itu juga pasti harus dicatat. Dan yang usage logs ini juga harus dicatat, berapa banyak dipakainya, berapa tetes, berapa tablet, dan lain sebagainya. Oke, itu aja mungkin untuk utilisasi dari logistik. Sebetulnya kalau misalnya dibilang maksudnya kalau dibilang utilisasi ini berdiri sendiri, enggak ya teman-teman, karena dia berkaitan dengan penyimpanan, berkaitan juga dengan distribusi, dan nantinya juga akan berkaitan dengan pemeliharaan. Kayak alat kesehatan kalau misalnya nggak dipelihara, penggunaannya pasti akan terganggu juga. Jadi dibaca aja semua file-file yang sudah diberikan oleh Bu Tuti sebelumnya, dan dari referensi-referensi lain yang mungkin teman-teman teman-teman punyai.
bisa dilihat bagaimana bentuk teknis lainnya dari utilisasi logistik di unit pelayanan kesehatan tersebut. Demikian saja, semoga bermanfaat teman-teman. Terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.